Sebuah penjelasan dari seorang pria mengawali cerita. Disebut makhluk, tapi dia hidup tanpa jiwa, dijahit, disengat listrik, dan dibentuk sedemikian rupa oleh seorang pria gila. Merasa takut dengan ciptaannya, si pria gila pun memutuskan untuk menghancurkan apa yang telah diciptakan. Namun makhluk itu selamat menemukan jalan pulang, lalu sebagai bentuk balas dendam, dia membunuh istri penciptanya. Tak terima dengan kenyataan tersebut, si pria gila mengejar makhluk ciptaannya sampai akhirnya mati karena kedinginan. Makhluk mengubur si pria gila karena dirasa pantas mendapatkan pemakaman yang layak. Dia mengira ini adalah akhir, tapi ternyata tidak. Semuanya baru saja dimulai. Terjadi pertarungan sengit, meskipun kalah, tapi dia mendapatkan bantuan dari dua makhluk yang berasal dari batu. Beberapa waktu kemudian, dia terbangun di tempat lain. Terlihat beberapa orang menatap tajam, bahkan ingin membunuh. Karena menurut informasi, Pangeran Iblis Naberius menginginkannya hidup-hidup. Untungnya itu segera dihentikan oleh seorang ratu bernama Leonor. Dia memberikan tokoh utama kita nama, yaitu Adam. Lalu kepada Adam, dia menjelaskan tentang kelompoknya yang beranggotakan bangsa Gargoyle, dibentuk oleh malaikat agung Mikael untuk memerangi setan, atau di sini mereka menyebutnya demon. Ada 666 legiun makhluk neraka yang dibebaskan oleh iblis setelah diusir dari surga. Manusia menganggap Gargoyle hanyalah sebagai patung pajangan tanpa mengetahui perang dahsyat yang selama ini terjadi, perang yang kelak akan menentukan takdir umat manusia. Ratu Leonor mengetahui latar belakang pencipta Adam yang merupakan seorang pria gila bernama Victor Frankenstein dan meyakini Adam memiliki hati yang murni, bahkan mungkin lebih murni dibandingkan manusia. Ratu berharap Adam mau bergabung bersama Ordo Gargoyle. Adam akan diberikan armor, senjata, dan tempat berlindung, namun Adam menolak, bukannya tidak menghargai, tapi dia lebih memilih untuk menempuh jalannya sendiri. Ada sesuatu yang ditemukan di dalam saku Adam, sebuah buku catatan milik Frankenstein. Leonor meminta pengawal setianya, Gideon, untuk menyembunyikan dan menjaga baik-baik karena itu bukanlah buku biasa, melainkan sebuah bukti nyata bahwa kini Tuhan bukan lagi satu-satunya pencipta manusia. Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul I, Frankenstein, sebuah film yang rilis di tahun 2013, garapan sutradara Stuart Beattie dengan dibintangi para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Baik karena sudah kelamaan, selamat datang dan selamat berjumpa kawan. Mari ceritanya kita lanjutkan. Mempercayai orang lain adalah kesalahan yang hanya boleh terjadi sekali. Oleh karena itu, Adam memutuskan untuk berkelana ke tempat yang jauh ke seluruh penjuru dunia, di mana tak ada manusia, demon, ataupun gargoyle yang bisa menemukannya. Bertahun-tahun berlalu, tanpa terasa, Adam tidak bertambah tua ataupun mati seperti manusia. Dia mengira para demon telah lupa, namun ternyata tidak. Sampai akhirnya, Adam melampiaskan semua amarah kepada mereka. Setelah cukup lama bersembunyi, kini Adam bertekad untuk memburu para pemburu. Adam kembali ke tempat yang telah lama ditinggalkan dan begitu banyak melihat perubahan yang terjadi pada manusia. Namun ada sesuatu yang sama sekali tidak berubah, demon. Jika mereka bisa dengan mudah menemukan Adam di alam liar, maka hanya tinggal menunggu waktu kapan mereka bisa menemukan Adam di tengah kota. Dan oleh sebab itu, Adam harus lebih dulu menemukan mereka. Dengan mudah Adam mengalahkan para demon yang menyerbu. Hanya saja sangat disayangkan seorang petugas keamanan menjadi korban dan salah satu demon berhasil melarikan diri. Adam mengejarnya hingga menemukan sebuah bangunan megah di tengah kota. Dia bisa saja menerobos masuk jika tidak dihentikan oleh makhluk gargoyle. Ya, ternyata seorang teman lama yaitu Ophir membawa Adam kembali ke katedral atas perintah Ratu Leonor. Kali ini sang ratu benar-benar marah besar
besar karena tindakan Adam telah membuat salah satu manusia menjadi korban, padahal seharusnya perang dengan para demon dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sang ratu pun memutuskan untuk menahan Adam sampai Adam benar-benar bisa menggunakan kehidupan yang telah dia dapatkan. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di fasilitas perusahaan Wessex, ditampilkan dua orang ilmuwan, yaitu Dr. Tara dan Carl, sedang melakukan percobaan pertama dari penelitian mereka, yaitu menghidupkan mayat seekor tikus. Meski awalnya mengalami kendala, tapi percobaan tersebut benar-benar berhasil. Sebagai pemimpin, Charles merasa bangga dan tidak sabar lagi menanti percobaan selanjutnya yang akan diuji coba pada mayat manusia. Dr. Tara diberikan sebuah petunjuk, yaitu percobaan seorang ilmuwan gila 2 abad yang lalu, Victor Frankenstein. Banyak yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak ada dan hanya dongeng belaka. Pernyataan tersebut salah besar karena sesuatu yang belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Charles menerima laporan dari anak buahnya tentang keberadaan Adam yang merupakan monster Frankenstein. Ya, Charles sebenarnya adalah Pangeran Neberius. Dia menghajar anak buahnya yang pengecut karena melarikan diri, lalu mendengarkan laporan dari komandan kepercayaannya, Zuriel, serta rencana jitu untuk menyeret monster Frankenstein keluar dari katedral. Beberapa waktu kemudian, menjelang tengah malam, Gideon mendapat laporan tentang pasukan demon yang menyerang. Tanpa ragu, dia langsung memerintahkan Ophir dan Kezia untuk menjaga Adam, serta mengerahkan prajurit gargoyle, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara dua makhluk yang sama-sama mengerikan, namun berada di kubu yang berbeda. Pertempuran tersebut bisa dibilang sama kuat, meskipun gargoyle kalah jumlah, tapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, serta bisa bergerak bebas di udara. Sementara itu, sebagian para demon telah menerobos masuk ke katedral, bahkan menyerbu ruangan di mana Adam ditahan. Tak butuh perlindungan, Adam pun memohon agar dibebaskan, dan itu memang benar terbukti. Semua demon berhasil dikalahkan, namun sangat disayangkan, Ophir dan Kezia gugur dalam pertempuran. Kezia sama sekali tidak keberatan, karena kematian adalah sebuah kesempatan baginya untuk bisa bersama dengan Ophir. Bersamaan dengan itu, tepat pukul 12, para demon memutuskan untuk mundur. Sang ratu yang gegabah memerintahkan seluruh gargoyle untuk mengejar tanpa menyadari ancaman dari Zuriel telah menanti di balik altar. Salah satu demon yang diinterogasi mengatakan Zuriel telah menculik Leonor. Jika ingin menyelamatkannya, maka para gargoyle harus menyerahkan Adam. Hal tersebut juga diketahui Gideon, sehingga dia langsung mendatangi tempat yang telah ditentukan di sebuah teater tua. Sangat disayangkan, Gideon tidak membawa Adam, tapi sebagai gantinya, dia akan menyerahkan jurnal milik Frankenstein, di mana di dalam buku itu tertulis lengkap tentang penciptaan Adam. Tanpa menunda-nunda lagi, Zuriel langsung menyerahkannya kepada Neberius dan kemudian diteruskan kepada Dr. Tara. Kini giliran para ilmuwan yang membuktikan apakah kisah Frankenstein adalah kenyataan atau dongeng belaka. Sementara itu, ternyata secara diam-diam jagoan kita mengikuti, bahkan berhasil menyelinap ke dalam fasilitas dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan mayat manusia. Ketika para ilmuwan sedang mempelajari tentang daya listrik yang dibutuhkan untuk memberikan kehidupan, tiba-tiba saja Adam menerobos ruangan lab dan merebut jurnalnya. Neberius datang bersama para pengawal, menawarkan kerjasama untuk mencari jawaban atas semua teka-teki yang ditinggalkan Frankenstein. Namun Adam menolak karena dia lebih memilih untuk mencari jawabannya sendiri.
Sementara itu, di katedral, Gideon melaporkan bahwa belasan prajurit terbaik mereka gugur dalam pertempuran. Ratu memang berduka, tapi dia lebih berfokus kepada Adam. Meskipun keberadaan Adam semakin berbahaya, sang ratu tetap tidak mengizinkan Gideon untuk membunuh Adam karena Tuhan pasti memiliki suatu rencana. Beberapa waktu kemudian, Dr. Tera sengaja dipulangkan karena terlalu banyak bertanya, sekaligus agar Zuriel bisa menjalankan rencananya. Sesuai dengan harapan Pangeran Iblis, tidak hanya Zuriel yang mengikuti Tera secara diam-diam, tapi juga Adam. Dia menceritakan semuanya, mulai dari demon, gargoyle, dan perang yang sedang berkecamuk. Sampai akhirnya, Zuriel berhasil menemukan Adam dan Tera di sebuah gedung tua, lalu memulai pertarungan untuk merebut kembali jurnal Frankenstein. Tidak hanya ahli strategi, tapi juga memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Adam kalah telak, sehingga jurnalnya pun berhasil direbut dan Zuriel menjelaskan tentang rencana demon yang sebenarnya, yaitu untuk merasuki tubuh mayat hidup yang tidak memiliki jiwa. Satu-satunya yang membuat Zuriel kalah adalah tipu daya wanita. Dr. Tera mengatakan dia membutuhkan Adam hidup-hidup dan Adam langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Adam. Selagi lukanya diobati, Adam melanjutkan penjelasannya tentang perang. Jika demon menang, maka manusia akan binasa dan itu tidak ada hubungannya dengan monster seperti Adam. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang janji Victor Frankenstein, sebuah janji yang mungkin hanya bisa dipenuhi oleh Tera. Tiba-tiba saja panggilan masuk dari Carl. Tera pun berjanji akan menemuinya untuk menjelaskan tentang semua kebusukan Wessex. Sebenarnya Adam sudah melarang wanita itu karena apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan dan sangat berbahaya. Namun wanita itu hanya mengabaikan sehingga sesampainya di stasiun, Tera ditangkap oleh kepala pengawal Naberius, yaitu Dekar. Kembali ke Adam yang mendatangi katedral. Dia menjelaskan tentang jurnal dan puluhan ribu mayat yang siap untuk dihidupkan, lalu dirasuki oleh demon. Hanya itu saja, Adam tetap menolak memihak kubu manapun, namun jika memang Leonor bisa mengeluarkan Adam dan Tera dari masalah ini, maka Adam akan memberikan informasi tentang lokasi Pangeran Naberius. Tawaran tersebut langsung diterima oleh sang ratu sebagai permintaan maaf karena selama ini telah meragukan Adam. Namun setelah Adam pergi, Leonor malah memerintahkan Gideon untuk menghancurkan Adam berikut jurnal Frankenstein yang dibawanya. Inilah yang paling dinantikan Gideon sejak lama, karena menurutnya keberadaan Adam adalah suatu kesalahan bagi dunia. Serangan langsung dilancarkan ketika Adam berada di kediamannya. Terjadilah suatu pertempuran yang cukup brutal, namun tidak berlangsung lama karena Adam berhasil mengalahkan Gideon. Di tempat lain, ditampilkan Tera dan Carl yang dipaksa untuk melanjutkan penelitian. Naberius tidak perlu bersusah payah karena dia cukup membunuh Dr. Carl dan meminta Tera untuk menghidupkannya kembali. Adam membakar jurnal milik pencipta yang membawa malapetaka. Selain itu, menyadari bahwa teman barunya telah diculik, Adam berencana untuk memulai perang dengan para demon, namun tidak sendiri, karena dia memancing Ordo Gargoyle untuk turut serta dalam pertempuran tersebut, sekaligus memberikan informasi yang dibutuhkan Ratu Leonor.
Pasukan Demon sudah ditangani, kini Adam hanya perlu menerobos masuk ke dalam laboratorium, mengalahkan Neberius, dan menyelamatkan Terra. I've come to destroy you. Sayangnya, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena lawannya adalah Pangeran Iblis. Neberius sangat mengerti perasaan Adam yang selalu sepi. Oleh sebab itu, dia akan memanggil roh dari neraka untuk mengisi tubuh mayat hidup dimulai dari Adam. "Bangkitlah nak, kini kau adalah salah satu dari kami," ucap Neberius yang yakin bahwa rencananya telah berhasil. Ternyata Adam tetaplah Adam, tidak bisa dipengaruhi apalagi dirasuki. Segera dia membuat tanda pada tubuh Neberius dan itu membuat sang pangeran iblis seketika hancur yang sekaligus menghancurkan seluruh tabung mayat di bawah fasilitas. Film pun ditutup dengan menampilkan Adam, Terra, dan para gargoyle kembali ke katedral. Ratu Leonor mengetahui tentang kematian Gideon, namun dia tidak mempermasalahkan hal itu karena Adam telah melakukan tugas mulia dan menemukan tujuan hidup. Tidak ada yang bisa meminta kehidupan, tapi masing-masing dari kita berhak untuk memperjuangkan. Sama halnya seperti Adam yang telah berjuang demi kehidupan yang dia dapat. Dan suatu saat, jika kegelapan kembali, Adam akan selalu ada untuk memperjuangkan kehidupan manusia. Kini Adam tidak lagi menolak siapa dirinya, dan ya, dia adalah Frankenstein. Dan tamat. Ya, dengan rating IMDb 5,1, film ini benar-benar luar biasa. Tampilan visual effects-nya luar biasa menawan, sedangkan ceritanya luar biasa mohon maaf. Sebagai informasi, Frankenstein yang satu ini adalah adaptasi dari komik novel grafis karya Kevin Grifox dengan judul yang sama. Dalam komiknya sendiri, dikisahkan sedikit lebih lengkap tentang latar belakang si Adam ini. Jadi pada tahun 1795, Victor Frankenstein berusaha untuk menciptakan kehidupan dengan cara membangun manusia yang bagian tubuhnya diambil dari orang mati. Lambat laun ini membuat si Victor merasa bersalah karena makhluk ciptaan yang selanjutnya kita kenal dengan Adam hanya satu-satunya di dunia ini. Bukan manusia, bukan mayat, dan bukan pula robot. Adam membutuhkan pasangan atau teman hidup, dan itu tidak bisa diwujudkan oleh Frankenstein. Dalam sebuah adegan, Terra menyinggung tentang janji Victor. Nah, inilah janji yang dimaksud. Victor memang berjanji akan membuat pasangan, tapi dia tidak bisa memenuhinya karena dibayangi oleh rasa takut akan jadi apa nantinya dunia jika pasangan ini terus berkembang. Akhirnya Victor pun memutuskan untuk membunuh dan membuang Adam. Tapi sialnya, Adam malah bangkit kembali dan membalas dendam dengan membunuh istri Victor yang bernama Elizabeth. Nah, di masa depan, Adam merasakan sesuatu yang berbeda kepada Terra. Sentuhan-sentuhannya yang lembut, kepedulian yang penuh kasih, dan sepertinya wanita itu bisa menerima apa adanya, membuat Adam berpikir bahwa Terra bisa memenuhi janji Victor atau bahkan mungkin bisa menjadi pasangan hidup sebenarnya. Selain itu, tidak banyak yang bisa saya jelaskan, tidak ada teka-teki atau hal-hal tersembunyi. Meski Ratu Leonor mengatakan bahwa Adam telah berubah, telah melakukan tugas mulia, dan menemukan jalan hidup, tapi saya pribadi melihatnya sebagai faktor kepentingan. Tidak hanya Adam, tapi begitu pula dua kubu lainnya, yaitu Demon dan Gargoyle. Adam menginginkan teman barunya selamat, namun tidak mungkin bisa menghadapi serbuan Demon seorang diri. Jadinya, memanfaatkan Ordo Gargoyle. Lalu Gargoyle sebenarnya sejak awal mereka sudah mengetahui, bahkan Gideon sudah merengek bahwa Adam harus dimusnahkan karena akan sangat berbahaya jika makhluk itu ditangkap oleh Demon dan dijadikan bahan percobaan. Ini bukan cuma tentang merasuki, tapi hanya Adam yang mampu membunuh atau istilahnya mendesain Gargoyle. Jadi ada dua macam, descent dan ascent. Ketika Demon dibunuh, itu disebut descent, roh Demon dikirim ke bawah atau ke neraka. Namun untuk Gargoyle, karena mereka
mereka makhluk suci atau telah disucikan oleh malaikat agung. Jadi, jika terbunuh disebut ascend, rohnya dikirim ke surga. Nah, satu-satunya yang mampu menggagalkan ascend-nya para gargoyle ini hanya makhluk tak berjiwa atau tak bertuhan, dan makhluk itu adalah Adam. Nah, Adam ini dari awal memang sudah berbahaya, tapi Ratu tidak mengizinkan Gideon membunuhnya karena merasa bahwa Tuhan memiliki rencana terhadap Adam. Penjelasan tersebut sekaligus juga menjelaskan kepentingan Demon. Mereka butuh Adam dan jurnal Frankenstein untuk memenangkan perang dan menyingkirkan semua manusia dari muka bumi. Hanya saja si Neberius ini salah. Ternyata Adam itu tidak kosong, seperti yang dipikirkan oleh Demon dan Gargoyle. Sebenarnya Adam memiliki jiwa, kesadaran, dan perasaan. Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan Adam jiwa. Kemungkinan pertama, ini satu-satunya hal yang disembunyikan oleh Dr. Victor Frankenstein dalam sebuah adegan. Tera yang telah membaca jurnal mengetahui bahwa Adam adalah makhluk yang sangat spesial. Victor menggunakan semua ilmu pengetahuan dan keahliannya dalam menciptakan Adam sesempurna mungkin. Sedangkan kemungkinan yang kedua, mungkin inilah yang dimaksud oleh Lenore tentang rencana Tuhan. Adam memang ditakdirkan untuk menjaga kehidupan manusia. Baik, mungkin segitu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!